Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanidah Asmul Aziz, mahasiswi STAI Tambihul Hafilin Banjarnegara, program studi Ekonomi Syariah. Di hari yang cerah ini, walaupun dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi kita harus tetap semangat karena tidak ada alasan untuk malas belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa sekolah secara tatap muka. Nah, pada kesempatan yang sangat bahagia ini, karena sebentar lagi menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri, kita akan belajar tentang perilaku produsen. Apa itu perilaku produsen? Nah, dalam teori perilaku produsen, kita itu akan belajar tentang bagaimana tingkah laku atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang produsen agar dapat menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Secara implisit, produksi dapat diungkapkan sebagai islahul mal, yaitu kegiatan untuk memperbaiki harta. Kemudian juga bisa diungkapkan sebagai kasab, yaitu berusaha. Dan juga bisa diungkapkan sebagai imarah, yaitu kemakmuran. Dan yang terakhir bisa diungkapkan sebagai ihtiraf, yaitu dijadikan sebagai pekerjaan. Pada saat melakukan kegiatan produksinya, seorang produsen pasti akan melakukan beberapa hal untuk mendapatkan hasil produksi yang efisien. Demi mendapatkan keuntungan, seorang produsen pasti akan melakukan beberapa hal agar menghasilkan produk sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi berlebihan, yaitu secara efisien. Dalam kegiatan produksi itu sendiri, seorang produsen perlu memikirkan beberapa komponen agar mencapai efisiensi, seperti contohnya transportasi produk output, periklanan, penyimpanan, dan lain sebagainya. Bayangkan dirimu adalah seorang pengusaha di masa depan, yang mana peran kalian sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi. Apa sih yang kamu inginkan? Tentu keuntungan, bukan? Nah, untuk mencapai keuntungan kita perlu efisiensi. Nah, maka ketika kita melakukan kegiatan produksi, efisiensi ini sangat penting. Setidaknya ketika kalian akan melakukan produksi, kalian itu memikirkan atau menentukan 4 pertanyaan ini sebelum kalian melakukan produksi. Yang pertama adalah what, yaitu apa sih produksi apa yang akan kalian buat? Nah, kalian itu harus menentukan dulu kira-kira kalian itu akan memproduksi apa. Kemudian yang kedua, kalian itu menentukan how, yaitu bagaimana cara kalian dalam memproduksi barang tersebut. Harus kalian tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah who, yaitu siapa yang berperan dalam melakukan produksi itu. Kalian juga harus menentukan apakah saya bisa sendiri untuk menghasilkan produk itu atau saya membutuhkan beberapa orang untuk berperan dalam menghasilkan produk. Kemudian yang terakhir adalah whom, yaitu kita harus menentukan kira-kira hasil produksi kita itu akan ditujukan kepada siapa, kita pasarkan kepada siapa, di mana. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian, itu adalah hal komponen yang harus kalian pikirkan ketika kalian akan melakukan produksi. Selanjutnya, di dalam ekonomi Islam, ketika kita akan melakukan aktivitas produksi, seenggaknya hasil dari produk kita itu bermanfaat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah dibenarkan syariah, di mana Islam itu mensyaratkan bahwa ketika kita menghasilkan sebuah produk itu harus yang bermanfaat dan itu sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur mudarat bagi orang lain. Dan yang terakhir, keluasan manfaat itu mencakup keseluruhan, yaitu
hasil dari produksi kita itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tujuan produksi dapat digolongkan menjadi dua tujuan utama. Yang pertama adalah tujuan primer seorang muslim, di mana seorang muslim diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan primer tersebut bisa menjadikan masalah mendasar bagi manusia lain yang menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi kegiatan ibadah. Dan yang kedua adalah kebutuhan primer bagi seluruh rakyat. Di sini negara berkewajiban untuk menjamin pengaturan dan operasionalnya. Termasuk kebutuhan primer rakyat keseluruhan adalah seperti keamanan, kemudian pengobatan, dan juga pendidikan. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam ada 4, yaitu keadilan dalam produktif yang aman lingkungan, orientasi dan target produktif, dan yang terakhir, produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian belajar kita hari ini, semoga kita kelak menjadi pengusaha sukses yang tentunya sesuai dengan syariah, sehingga kita menjadi orang yang sukses dan selamat dunia serta akhirat. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.